Selamat pagi, Shalom. Saya mau menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang mengikuti ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita teduhkan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, hari yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami berterima kasih pada hari ini kami bisa datang di hadirat-Mu dengan membawa setiap pergumulan kami, dan kami mau memuji-Mu lewat dengan penyembahan kami Tuhan. Tuhan, berkati setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap aktivitas kami yang kami lakukan pada hari ini Tuhan. Engkau menyertai kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami memerlukan sentuhan tangan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup pulihkan kami. Terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini. Kemanakah? Kami mencari Yesus, kasih sejati. Kemana
Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Engkau Allah yang sanggup pulihkan kami, yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
Bapak Ibu mengambil doa sejenak teduh. Setiap apa yang mau kita sampaikan, setiap apa yang mau kita pergumuli, kita taruh di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang menyelamatkan kami, sehingga Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Besar, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, tak bersyarat, tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang yang layak ku terima di hidupku, yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam
Sungguh berharga kau tebus dosaku. Sungguh berharga kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia. Tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Selamat pagi, saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, tanpa terasa, beberapa hari ini kita akan menyambut tahun yang baru. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sampai di penghujung tahun seperti ini? Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, ajari kami untuk menatap masa depan, untuk melewati tahun ini dengan perkenanan Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami ini tidak sia-sia dan benar-benar seturut kehendak Tuhan. Untuk itu, ajari setiap kami Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita perlu merenungkan jalan di depan kita ini seperti apa. Bagaimana kita hidup ke depan. Setelah kita melalui masa lalu kita memandang ke depan, ada tanda tanya besar. Apalagi ya Tuhan yang akan terjadi di masa depan? Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Itu tentu kita pernah bertanya-tanya juga seperti itu. Ya. Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-9, Saudara. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Saudara, jalan ke depan atau langkah ke depan itu, kita jangan terlalu khawatir. Tetapi kita perlu melakukan bagian kita. Sebab Tuhanlah yang menentukan langkah-langkah orang benar. Asal kita mau nurut, Saudara. Ya. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Jadi, kalau kita belajar menjadi murid Tuhan Yesus, pasti akan selalu relevan sampai selama-lamanya.
Jadi langkah kita ke depan, jalan kita ke depan, kita tidak perlu khawatir. Sebab Tuhan Yesus yang samalah yang akan menuntun jalan kita. Sebab Ia akan datang lagi juga menjemput kita. Kan begitu. Nah, kadang-kadang kita ada di suatu titik persimpangan memang. Waduh, ini tahun 2025 akan segera berakhir. Kita sudah ada di penghujung tahun. Apa lagi ya Tuhan? Kalau kita melihat ke belakang apa yang sudah terjadi, banyak pertanyaan juga sih. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa manusia begitu ya Tuhan? Ya, tapi kita sangat diberkati kalau kita memiliki Bapa di surga, memiliki Tuhan Yesus, dan sekarang kita memiliki Roh Kudus juga dalam diri kita. Jadi apapun yang sudah terjadi di masa lalu, kan kita sudah melihat karya Tuhan. Begitu juga jalan ke depan. Ada banyak hal yang kita tidak tahu, gak usah persoalkan saudara. Seperti masa lalu Tuhan tidak berubah. Tuhan memegang tangan kanan kita dituntunnya. Kita nurut saja. Jadi jangan sampai ada suatu kejadian apapun bentuknya mengubah pikiran dan hati kita menjauh dari Tuhan. Justru segala persoalan harusnya menarik kita makin dekat sama Tuhan. Gitu. Banyak orang merencanakan yang jahat untuk kita, ya terserah sih. Tapi kita merencanakan yang terbaik, kita persembahkan untuk Tuhan. Jangan dihiraukan orang-orang yang berniat jahat. Nanti Tuhan yang berperang ganti kita. Ya, begitu ya saudara ya. Tahun-tahun belakang yang lalu kita sudah lalui. Ada masa-masa di mana kita bergembira. Ada masa di mana kita sedih juga. Di mana kita mencucurkan air mata. Ada pergumulan yang belum selesai juga sampai hari ini. Ada doa-doa kita yang belum terjawab. Terkadang kita menyesal di masa lalu karena buat salah. Tapi ada mujizat juga yang terjadi di masa lalu. Dan pastinya akan terulang di masa depan. Kan begitu saudara, ya? Kita masih hidup hari ini hanya satu alasannya. Karena Tuhan memelihara kita. Jika kita masih bernafas hari ini, jika kita masih kuat hari ini, karena Tuhan yang memelihara kita. Karena anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada kelemahan kita. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Sebelum tahun ini berakhir, jangan sampai tahunnya berganti tahun. Kalendernya menjadi baru. Ya. Tetapi manusia masih belum bertobat juga. Harusnya menyongsong tahun baru, kita bertanya sama diri sendiri, apalagi ya Tuhan yang harus ku perbuat? Bagaimana aku harus bertobat? Apa yang Kau kehendaki untuk aku lakukan Tuhan? Mestinya kan begitu ya saudara ya. Kalau kita melihat ke belakang tentu ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Tentu ada hal-hal yang membuat kita malu, membuat kita sedih juga. Ada banyak hal yang harus kita koreksi dalam hidup kita ini. Makanya jangan mengeraskan hati. Sebentar lagi, berapa hari ini, tahun berganti yang baru angkanya. Tapi langit dan bumi tetap. Manusia yang jahat semakin jahat. Marilah kita semua, kalau masih ada kejahatan, jangan dipelihara. Karena kejahatan itu seperti tanaman, saudara. Dia ditanam. Lama-lama berakar. Lama-lama dia tumbuh. Berdaun. Lama-lama berbuah. Kejahatan seperti itu, saudara.
Lama-lama pohonnya besar. Jangan sampai saudara punya benih kejahatan. Kalau hari ini melalui firman ini saudara sadar, kalau orang masih punya nurani pasti ia sadar sedikit, iya ya aku ada jahatnya. Cepat kejahatannya itu dimatikan. Cara mematikan bukan berhenti diam saja, lakukan yang sebaliknya. Kalau aku ngakalin orang, cepat dikembalikan. Kalau aku nipu orang, cepat dibayar. Tindakan nyata. Demikian juga iman. Iman itu seperti biji yang ditanam. Lama-lama numbuh. Ya, menjadi kecambah. Lama-lama berdaun, besar dan berbuah. Mestinya demikian. Jadi jalan ke depan, fokus pada yang paling utama, saudara. Jangan fokus pada hal-hal yang tidak penting. Utamakan yang utama. Apa itu? Iman. Apa itu? Pembangunan karakter ilahi dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Yang lain hanya sarana, kekayaan tubuh sehat, populer, berkuasa. Itu sarana. Itu sarana yang baik untuk kita menjadi hidup berkenan bagi Tuhan. Jalan ke depan harus melangkah ke arah yang benar. Harus jalan yang menuju kekekalan. Jika tidak, untuk apa semua itu dilakukan? Fokus kita hanyalah keselamatan jiwa. Mari kita melangkah ke depan, berjalan ke depan dalam bimbingan Roh Kudus. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Persembahkan itu untuk Tuhan. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, di tengah-tengah dunia yang sedang bingung ini, kami tidak bingung Tuhan. Karena jalan ke depan, kami tahu arah tujuan kami. Dan kami juga menyadari tangan kanan kami dipegang oleh Tuhan. Sehingga apapun langkah kami ke depan, Tuhanlah yang menentukan. Kami hanya nurut saja. Kami ucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula. Gereja milik Tuhan, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang bangun. Kami juga mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami merasa seperti keluarga besar di bumi ini Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.